Halo teman-teman, perkenalkan saya Hawa Agnia Ilmi. Pernah gak sih kalian lihat seseorang dihujat rame-rame di media sosial cuma karena satu ucapan atau tindakan? Fenomena ini sering disebut sebagai cancel culture. Di era digital sekarang, satu kesalahan bisa langsung viral dan berujung pada pengucilan sosial secara massal. Nah, di video ini aku mau bahas bagaimana cancel culture dilihat dari sudut pandang komunikasi antar budaya dan kenapa fenomena ini bisa terjadi. Fenomena cancel culture adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok diboikot secara sosial di media digital karena dianggap melanggar norma atau nilai tertentu. Masalahnya di media sosial itu kita nggak cuma berinteraksi dengan satu budaya aja, tapi banyak budaya sekaligus yang dianggap biasa di satu budaya bisa jadi menyinggung di budaya lain. Ada teori stereotip dan prasangka. Stereotip adalah penilaian cepat terhadap seseorang berdasarkan kelompoknya, sedangkan prasangka adalah nilai negatif tanpa memahami secara utuh. Dalam cancel culture, orang sering langsung menilai tanpa melihat konteks budaya dari individu tersebut. Contohnya, coba tonton dan dengerin dulu deh. Pernah nggak kalian ngerasa canggung gitu ngobrol sama orang yang beda budaya? Misalnya, kalian orang Sunda, terus kuliah di Jawa Timur. Ternyata beda logat aja bisa bikin bingung loh. Seperti yang dialami teman-teman kita dari etnis Sunda yang merantau ke Surabaya. Nah, mereka kuliah di salah satu universitas yang ada di Surabaya. Di sana, mayoritas mahasiswa memakai logat Jawa Timur yang khas dan kadang terdengar kasar di telinga mereka. Awalnya, mereka sempat kultur shock dari mulai bahasa, gaya bicara, sampai gaya pergaulan yang lebih terbuka. Pasti bikin bingung ya. Untungnya, mereka bisa beradaptasi dengan baik. Biar komunikasi terus berjalan, mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia untuk komunikasi. Mereka juga belajar logat Jawa sedikit demi sedikit dan perlahan mulai mengerti budaya lokal. Studi kasus ini mengajarkan kita bahwa komunikasi antar budaya itu bukan soal siapa yang harus ngikut siapa, tapi gimana kita bisa saling ngerti, saling hormat, dan membangun koneksi yang kuat meski berasal dari etnis yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan halangan, tapi justru membuat kita saling mengenal lebih dalam. Teori kedua adalah etnosentrisme, yaitu kecenderungan menilai budaya lain menggunakan standar budaya sendiri. Di media sosial, banyak orang menilai budayanya paling benar. Akibatnya, ketika ada orang yang berbeda, langsung dianggap salah. Ini yang memperparah cancel culture karena orang tidak mencoba melihat dari sudut pandang budaya lain. Menurut saya, cancel culture itu tidak selalu salah karena bisa menjadi bentuk kontrol sosial terhadap perilaku yang memang merugikan. Tapi masalahnya adalah ketika dilakukan tanpa pemahaman lintas budaya. Alih-alih mengedukasi, cancel culture sering berubah jadi bullying massal. Padahal, dalam komunikasi antar budaya, yang paling penting adalah pemahaman, bukan penghakiman. Jadi, bisa disimpulkan bahwa fenomena cancel culture di era digital sangat berkaitan dengan komunikasi antar budaya, terutama karena adanya stereotip prasangka dan etnosentrisme. Sebagai pengguna media sosial, kita seharusnya lebih bijak dalam menilai orang lain, apalagi dalam konteks budaya yang berbeda. Karena pada akhirnya, komunikasi yang baik bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau memahami. Terima kasih.